Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kakek seneng banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik di HMPA di YouTube. Waduh, apa kabarnya semua? Pasti penuh sukacita kan? Nah, adik-adik pada hari ini nih karena udah pada semangat nih ya Kak Eca ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada adik-adik yang di rumah. Nah, pelayan pada hari ini ada Kak Eca dan Kak Rachel sebagai liturgos, ada Kak Tommy sebagai gitaris, dan ada Kak Dania sebagai kahonis. Nah, tapi kan masih pagi-pagi nih, jam 7 pagi kita udah di HMPA. Kak Kesha ngeliat adik-adik masih ada yang matanya masih melek-melek karena tahan ngantuk, ada juga yang belum sarapan jadi masih lemes banget Kak Rachel. Bener banget nih Kak. Nah, nggak apa-apa, Kak Kesha wajarin. Tapi biar lebih semangat lagi, Kak Kesha punya ide. Gimana kalau kita ice breaking, kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Jangan lupa bangkit berdiri dan pakai gerakannya ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, Kak Eca, kayaknya adik-adik nih masih ada yang kelihatan belum semangat nih Kak, Iya dan masih ada yang nih. ngantuk-ngantuk nih adik-adiknya nih. Nah, kalau gitu biar kita makin semangat lagi nih adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, jangan lupa gerakannya ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Kita gimana? Jreng 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 jreng
Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan biola. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Biola disiapin. Ngek 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 ngok, 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 ngek ngok ngek ngok ngek ngok ngek ngok ngek ngok, ngek ngok ngek ngok ngek ngok. Nah, Kak Rachel, adik-adik udah tambah semangat nih. Tapi Kak Kesha mau adik-adik nyanyi lagi nih untuk melengkapi semangat kita pada pagi hari ini. Boleh banget Kak. Nah, adik-adik masih dalam posisi berdiri dan jangan lupa juga pakai gerakan. Kita akan nyanyi lagu satu lagi ice breaking kita, yaitu adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur
Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah nih adik-adik. Kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Lipatkan tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri dengan tenang ya. Adik-adik, Kak Kesha mengajak adik-adik lagi untuk ngangkat satu pujian untuk kita masuk dalam ibadah ya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 349, bait 1 dan 2, semua yang tercipta. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa. Nah, sebelum berdoa, kakak minta adik-adik untuk lipatkan tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan IHMPA di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, adik-adik layan dan kakak-kakak layan, agar kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti dapat kami laksanakan ya Tuhan, kami dengarkan dan kami pahami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, kalau sudah duduk, siapin Alkitabnya ya. Siapa yang tadi belum siapin Alkitabnya? Ayo buru-buru diambil. Kak Kesha kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau udah dibuka Alkitabnya, udah disiapin, Kak Kesha ajak adik-adik untuk buka Mazmur dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Ayo, minta dibantu sama papanya nih, kalau yang belum bingung Mazmur di mana ya Kakak? Minta dibantu sama papanya ya. Di Mazmur 138 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, adik-adik, setelah adik-adik sudah membacakan Mazmur tadi, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Jika
adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya dan juga aktivitas yang akan adik-adik kerjakan ya. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali nih Kak Puji bisa berjumpa dengan adik-adik kelas TK hari ini. Kak Puji mau sapa dulu ya satu-satu ya. Halo untuk Helen, Sofia, Elkana, Dominik, Genta, sama Mika. Sudah siap ya mau dengerin firman Tuhan? Halo juga untuk Benhop, Lucille, Jevan, Beatrice, Pions, Giselle, Brian, dan Bianca. Sudah rapi dong ya tentunya ya. Halo juga untuk Alvaro, Davan, Dianda, Joseph, Christoph, Kenneth, Samuel, dan Daniel. Semuanya sudah disiapkan ya Alkitabnya ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sebentar lagi Kak Puji mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu Alkitabnya. Untuk yang belum bisa boleh minta bantuan mama, papa, atau orang yang mendampingi ya. Kita buka dari Keluaran 32 pasal 1 sampai dengan 6. Kak Puji ulangin, Keluaran 32 yang pertama sampai dengan yang ke-6. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita biarkan dulu Alkitabnya terbuka, kita sama-sama berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari tadi. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ambil Alkitabnya kembali yang tadi sudah dibuka. Kita baca Alkitabnya ya, atau bisa juga adik-adik dengerin kakak ada yang bacain. Dari Keluaran 32 yang pertama sampai dengan yang ke-6 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Puji mau cerita ada 2 om. Siapa ya namanya ya? Nah, Kak Puji punya gambarnya nih. Ayo, ada yang tahu nggak ya? Di sini Kak Puji mau cerita ada namanya Om Musa dan juga Om Harun. Om Musa dan Om Harun ini mereka kakak beradik. Om Harun itu kakaknya, kalau Om Musa itu adiknya. Nah adik-adik, Om Musa ini dipercaya oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Om Harun diminta Tuhan untuk membantu Om Musa. Dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian adik-adik, Om Musa diminta Tuhan untuk naik ke sebuah gunung. Namanya Gunung Sinai. Gunung apa adik-adik? Sinai, betul sekali. Nah, Om Musa sebelum naik ke Gunung Sinai meminta kepada Om Harun untuk
supaya membantu bangsa Israel selama ditinggal oleh Om Musa naik ke gunung. Nah, adik-adik, Om Musa lumayan lama di sana. Kemudian bangsa Israel ini sudah mulai bosan menunggu Om Musa. Jadi mereka menghadap kepada Om Harun. Nah, Om Harun meminta mereka untuk mengumpulkan semua emas untuk dijadikan satu menjadi patung. Patungnya itu dalam bentuk sapi, adik-adik, seperti di sini. Nah, patungnya itu disembah sama orang Israel, adik-adik. Mereka pikir kalau Tuhan udah gak sayang sama mereka. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Jadi mereka berbalik, adik-adik. Jadi menyembah kepada patung yang mereka buat sendiri, patung sapi ini. Mereka udah gak sayang lagi sama Tuhan. Nah, kemudian setelah Om Musa tadi selesai diberikan 2 loh batu oleh Tuhan, Om Musa turun dari gunung Sinai. Nah, Om Musa nih kaget karena bangsa Israel sudah tidak sayang lagi sama mereka, sudah tidak sayang lagi sama Tuhan. Jadi Om Musa marah, lalu patungnya tadi, adik-adik, dihancurkan sama Om Musa. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil-kecil, masih batita, tapi Tuhan juga sayang loh sama adik-adik. Tuhan sayang sama adik-adik melalui papa dan juga mama. Papa dan mama yang merawat adik-adik, yang bantuin adik-adik makan, suka disuapin. Kemudian adik-adik dibantuin mandi, diajak main, kadang jalan-jalan ya. Tapi selama pandemi jalan-jalannya dikurangin ya. Terus sediain apa yang adik-adik perluin. Nah, itu semua adik-adik adalah bentuk sayangnya Tuhan melalui mama papa. Jadi adik-adik walaupun masih kecil juga harus sayang sama Tuhan. Caranya gimana ya Kak? Kan kita masih kecil Kak. Caranya mudah sekali. Dengan adik-adik sayang dengan mama papa. Itu merupakan bentuk sayang adik-adik juga kepada Tuhan. Kalau misalkan nih mama masak sayur, kemudian adik-adik diminta untuk makan. Ayo, siapa yang nggak suka sayur? Nah, kalau adik-adik sayang sama Tuhan, adik-adik juga harus sayang sama papa. Jadi juga harus makan masakan yang mama masakan. Gitu adik-adik. Terus kemudian nih biasanya kalau bobo siang kan susah nih, suka nggak maunya main terus. Nah, kalau adik-adik sayang sama Tuhan, harus juga sayang sama papa, adik-adik harus bobo siang. Kenapa Kak? Supaya badannya tetap sehat. Gitu adik-adik. Terus kalau misalkan mandi juga suka males nih, sore-sore mandi males, udah dingin. Nah, kalau adik-adik sayang juga sama Tuhan, adik juga harus nurut sama papa. Jadi kalau mau papa minta, ayo mandi, adik-adik gak boleh ngambek-ngambek lagi ya. Yang paling mudah, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan. Doanya kalau misalkan mau makan, mau bobo, mau ngapain aja, jangan lupa untuk berdoa. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa berdoa dengan minta bantuan mama papa. Atau kalau di rumah ada kakak, boleh minta bantuan. Atau kalau misalkan ada opa atau oma, bisa juga ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Aktivitasnya nanti dengan Kak Naomi ya, jangan lupa untuk dikerjakan, difoto dan juga di-share di grup WA Pelkat PA. Kak Puji dan Kak Naomi tunggu ya adik-adik. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa selalu sayang sama mama papa sebagai bentuk sayang kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Audrey. Gimana nih tadi firmannya? Udah ngerti kan? Kalau udah ngerti, sekarang kita mau bikin aktivitasnya adik-adik. Nah, tadi kan udah denger ya ceritanya. Kalau Musa tuh meninggalkan bangsa Israel untuk mengambil 10 perintah Allah. Nah, perintah Allahnya itu ditulis di 2 loh batu. Nah, makanya hari ini kita aktivitasnya akan membuat loh batu versi kita. Tapi kita bikinnya satu aja ya adik-adik. Nah, gimana sih caranya Kak Audrey? Nah, pertama-tama kita siapin dulu nih alat dan bahannya. Yang pertama
ada kertas karton atau HVS, lalu ada kertas origami, terus ada alat perekat seperti lem atau double tip, terus ada gunting, dan alat tulis seperti pulpen atau spidol. Nah, jadi pertama-tama kita mau bikin loh batunya nih adik-adik. Nah, yang pertama kita ambil kertas kartonnya, lalu kita gunting seperti bentuk ini nih. Jadi kayak persegi panjang gitu, tapi ujung-ujungnya tuh dikasih lengkungan-lengkungan gitu ya adik-adik. Nah, kalau udah disimpan dulu nih. Kita ambil kertas origami, terus dilipat jadi 2 bagian. Gini. Nah, kita tuh cuman butuh satu sisi aja ya adik-adik. Nanti digunting seperti bentuk ini nih. Nih, kayak gini. Persegi panjang yang ukurannya kira-kira segini ya. Nah, kalau udah ini persegi panjangnya kalau Kak Audrey bikin 4. Adik-adik kalau mau bikin lebih juga boleh ya. Terus kalau mau dimodifikasi, ujung-ujungnya dikasih lengkungan-lengkungan itu juga boleh adik-adik. Kalau sudah, nanti ditempel nih sama yang lo batu tadi. Nah, nanti bakalan seperti ini nih. Nah, atasnya itu adik-adik tulis nama adik-adik mau menyembah Tuhan. Seperti contohnya Kak Audrey, Audrey mau menyembah Tuhan. Nah, di origami-origami yang tadi itu adik-adik tulis gimana sih cara kita buat tetap menyembah Tuhan. Kalau misalkan contohnya Kak Audrey itu selalu mengikuti IMPA, terus selalu berdoa, tidak bosan baca Alkitab, dan tidak bosan bernyanyi memuji Tuhan. Nah, adik-adik terserah nih gimana sih cara adik-adik untuk tetap setia menyembah Tuhan. Nah, terus batunya ini boleh adik-adik hias, pokoknya sekreatifnya adik-adik aja ya. Nanti seperti biasa Kak Audrey tunggu di grup WhatsApp PA Shalom Depok fotonya ya. Kak Audrey tunggu. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, gimana firmannya tadi? Kakak harap adik-adik tadi merhatiin firmannya ya, jadi adik-adik bisa paham dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang tadi adik-adik udah saksikan, difoto terus dikirimkan ke grup WA Pekat PA Shalom Depok. Nah, kalau misalkan ada adik-adik yang belum masuk nih ke grup WA-nya, adik-adik bisa lihat di description box di bawah ini ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam memberi persembahan. Adik-adik, persembahan yang adik-adik nanti berikan bisa disatukan oleh persembahan Mama Papa ya. Atau adik-adik juga bisa kok kirim ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ingat ya, daripada hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Atau biar lebih gampang ya, adik-adik bisa transfer melalui barcode di samping. Nah, kita akan masuk ke dalam Warta PA. Warta PA yang pertama, segenap kakak layan GPB Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun buat adik layan dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Nah, Warta PA yang kedua, Kak Kesya mau ngingetin lagi nih kakak para pelayan PA, nggak bosan-bosannya ngingetin adik-adik untuk selalu isi absensi di kolom komentar. Contohnya dengan format nama, garis bawah atau underscore, kelas sudah beribadah. Contohnya Kak Eca underscore, kelas AT sudah beribadah. Seperti itu ya, jangan lupa loh. Nah, Warta PA yang ketiga, untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA, bisa join melalui link yang ada di description box atau bisa juga melalui Instagram @pekatpa, pekat.pa Shalom Depok. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang punya talenta seperti menari atau menyanyi ataupun baca puisi, adik-adik bisa kirim video bernyanyi ke email PA yaitu pelkatpa@shalomdepok@gmail.com. Nah, nanti hasil adik-adik itu akan kita tayangkan di IHMPA online via YouTube. Jangan lupa ya. Nah, kakak juga mau mengingatkan ya adik-adik, untuk minggu depan tanggal 21 November 2021, kita akan beribadah kembali melalui Zoom jam 7.30 pagi. Nah, link Zoom-nya akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Pekat PA Shalom. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu ngecek ya. Nah, adik-adik, Kak Kesya mau ingetin nih untuk mama papa adik-adik, bagi mama papa yang punya kritik atau saran bisa disampaikan ke pengurus atau para kakak lain PA ya. Nah, nggak kerasa ya Kak Eca, kita udah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini nih. Nah, Kak Rachel dan Kak Eca berharap adik-adik bisa selalu mewartakan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada ya.
Adik-adik, untuk menutupi ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 358, bait 1 dan 4. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Janji kasih peganganmu maupun kala di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, sudah juga mendengarkan firman Tuhan, sudah membuat aktivitas dan juga sudah persembahan. Kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan doa. Yuk kita sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memperbolehkan kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan bisa memberikan kepada kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang sayang sama Mama Papa dan juga sayang sama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya.